Sering kita mengabaikan hal sederhana, padahal itu sangat penting untuk dilakukan. Saya punya sebuah cerita tentang itu. Dulu, saya punya kakak. Saya dekat sekali dengan kakak saya. Saat itu, saya masih SMA. Dan kakak saya baru kuliah semester 4 seperti saya sekarang. Saya ingat, waktu itu kakak baru dapat mobil baru dari papa. Dia selalu mengantar dan menjemput saya sekolah. Kakak saya paling malas kalau disuruh pakai sabuk keselamatan. Saya selalu ngomel-ngomel ngingetin dia. Hingga pada suatu sore, saya pulang terlambat karena ada kegiatan di sekolah. Seharusnya kakak udah tiba di sekolah untuk jemput. Saya tunggu lama sekali, tapi kakak saya nggak datang-datang. Sampai akhirnya saya sebel dan saya tinggal pulang aja. Di jalan pulang, saya kok melihat ada kecelakaan. Ada mobil yang nabrak pohon. Saat itu saya tertegun, karena saya langsung mengenali bahwa itu mobil kakak saya. Saya langsung lari mendekati mobil kakak yang rusak berat. Saya ingin memastikan bahwa kakak saya baik-baik aja. Tapi semua di luar dugaan. Kakak terhempas keras ke setir mobil dan terluka parah hingga tak bisa diselamatkan lagi. Saya langsung ingat, kakak kenapa nggak mau nurut untuk pakai sabuk keselamatan? Dan saat itu adalah terakhir kalinya saya melihat kakak saya. Tapi apa yang udah berlalu nggak akan bisa kita ubah. Untuk para pengemudi mobil, kejadian ini pelajaran berharga. Kita harus lebih menyadari bahwa memakai sabuk keselamatan itu penting banget dan juga memperhatikan kondisi diri sendiri saat mengemudi. Kalau ngantuk, jangan nyetir lah. Juga jangan nyetir sambil pakai handphone. Nyawa taruhannya, dan itu nggak bisa kembali. Kita mungkin benar-benar nggak pernah memperhatikan bahwa kecelakaan di sekitar kita meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Data WHO menyebutkan bahwa setiap 40 jiwa di Asia Tenggara meninggal sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian peringkat 9 tertinggi di Asia Tenggara. Apabila kita tidak berbuat apapun untuk memperbaikinya, peringkat itu bisa meningkat menjadi peringkat kelima. Dan lebih memprihatinkan, mayoritas korban berada di usia produktif yang merupakan penopang ekonomi keluarga. Kita nggak bisa tinggal diam aja, kita harus melakukan perubahan. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana aja, dari kebiasaan sehari-hari. Seperti memeriksa kelengkapan mobil sebelum bepergian, cek kondisi tekanan angin pada ban, cek fungsi handrem apakah sudah bekerja dengan baik, lalu juga cek kondisi lampu depan dan lampu rem, posisi spion, dan gak boleh kelewatan, pastikan sabuk keselamatan dalam kondisi klik atau terkunci. Sabuk keselamatan juga harus digunakan dengan benar. Buat ibu yang sedang mengandung, sabuk keselamatan harus digunakan di atas perut atau serendah mungkin di bawah perut. Lalu, sabuk bahu diposisikan melintang di dada di antara payudara. Dan jangan lupa, sabuk keselamatan harus benar-benar pas dan tidak kendor. Khusus untuk balita, sebaiknya ditambahkan kursi khusus yang sudah dilengkapi dengan sabuk keselamatan. Jangan lupa juga buat para penumpang, sebaiknya gunakan sabuk keselamatan untuk keselamatan selama dalam perjalanan. Selalu dan selalu pastikan klik dan kunci sabuk keselamatan
Untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan kita bersama.